Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Hari ini ibadah Latsmi, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-19, kontemplasi bagian ke-45, dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang ikut ibadah saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan kebenaran-Mu Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin firman yang kami dengar itu membawa kami kepada pertumbuhan kerohanian yang baik. Rohani kami menjadi dewasa di dalam Engkau, dalam menghadapi setiap bagian kehidupan, baik yang sudah lewat maupun yang sedang terjadi ataupun yang akan datang. Tuhan, kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saudara-saudara sekalian, ibadah Latsmi hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-19, kontemplasi bagian ke-45. Saudara perlu perhatikan, kita sudah sampai di kedewasaan rohani seri yang ke-19. Seri yang ke-19. Saudara-saudara, perhatikan. Khotbah kedewasaan rohani seri ke-19 ini adalah berbicara tentang spiritual quotient. Spiritual quotient itu adalah kecerdasan rohani. Jadi kedewasaan rohani part 19 ini berbicara mengenai SQ, berbicara mengenai spiritual quotient. Nah, jemaat memperhatikan, saudara-saudara sekalian, setiap seri kedewasaan rohani selalu berintegrate dengan 10-20 khotbah yang sudah saya khotbahkan di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional di YouTube channelnya. Saudara-saudara sekalian, untuk tema hari ini yang spiritual quotient temanya saudaraku, itu adalah integrate daripada 17 seri khotbah, yaitu kedewasaan rohani 17 seri itu, dan juga seri-seri yang akan datang. Karena saudaraku, khotbah ke-19 ini ketika bicara mengenai SQ sangat berhubungan dengan 17 seri kedewasaan rohani yang sudah lewat dan seri-seri yang kedepannya. Oke jemaat, oke, perhatikan dengan baik saudara sekalian. Saudara-saudara, seperti biasanya, ketika kita bicara mengenai kedewasaan rohani, khususnya part 19 ini saudaraku, tetap menggunakan kita punya platform yang kita sudah bangun, yaitu Bible menjadi center daripada mengajar semua dimensi kehidupan. Kemudian poin ke atas, bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian poin yang ke kiri saudaraku, 2 poin, knowing God and knowing self. Kemudian poin ke kanan, 3 poin, Christian worldview, faith in Christ, dan intimacy with God. Kemudian yang ke bawah, 2 poin, heart and mind. Jemaat sudah harus ingat dan sudah hafal saudaraku ya. Ini yang kita bangun selama ini. Saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca, Mazmur 139, ayat 1-24, nanti saya elaborate waktu penjelasan akan firman Tuhan. Saudara perhatikan. Saudara-saudara, tema kedewasaan rohani bagian ke-19 ini bicara mengenai spiritual quotient, kecerdasan rohani. Saya langsung direct to the point. Saudara-saudaraku, ketika kita bicara mengenai spiritual quotient, ketika kita bicara mengenai kecerdasan rohani, bagaimana caranya supaya jemaat yang mendengarkan firman itu secara perlahan tapi pasti kecerdasan rohaninya bisa meningkat. Nah, itu bagaimana caranya? Saudara sekalian, perhatikan poin saya. Kecerdasan rohani, proses peningkatan kecerdasan rohani itu lewat 5 poin. Jemaat menyimak. Proses
peningkatan kecerdasan rohani, spiritual quotient itu, hari ini temanya lewat 5 poin. 5 poin. Poin yang pertama. Poin yang pertama adalah knowing God. Knowing God di sebelah kanan. Masih ingat saudaraku? Poin pertama adalah knowing God. Nah, ketika kita bicara tentang knowing God, saudaraku, ya, pasti berkaitan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah pasti. Ketika kita bicara tentang knowing God, pasti bicara mengenai Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha ada, maha bijak, Allah yang adalah hakim, Allah adalah Allah yang Immanuel, pasti semua tentang Tuhan. Itu knowing God. Saudara sekalian, knowing God itu di tema-tema yang sudah dikhotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry International, termasuk seri khotbah kedewasaan rohani yang sudah sampai 17 seri itu, pasti banyak membahas tentang knowing God. Pasti. Maka jemaat kembali ke setiap khotbah yang ada, saudara sekalian. Knowing God-nya seperti apa? Pemahaman tentang Tuhan seperti apa? Jadi saudara sekalian, SQ itu tumbuh ketika lewat kehidupan kita sehari-hari, berinteraksi dengan Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu ikut bertumbuh, saudaraku, di dalam pikiran, hati, dan hidup kita. Itu penting. Saya ambil contoh, jemaat memperhatikan. 5 tahun pertama jadi orang Kristen, saudara mengenal Tuhan itu kayak apa? 10 tahun saudara menjadi orang Kristen, kenal Tuhan itu harus lebih upgrade lagi pemahamannya. 15 tahun menjadi orang Kristen, pemahaman tentang Tuhan itu harus lebih komprehensif lagi. Sampai hari tua. Jadi knowing God itu, saudaraku, menjadi poin yang pertama yang menunjukkan suatu kualitas daripada kecerdasan rohani. Knowing God itu sangat besar, saudaraku. Oke? Poin kedua, saudara sekalian, knowing self. Ini pun besar, saudaraku. Ketika kita bicara mengenai knowing self, adalah kita bicara tentang self-awareness. Kita bicara tentang kesadaran diri kita. Jadi suatu kecerdasan rohani yang tinggi, saudaraku, adalah munculnya suatu kesadaran diri kita, saudaraku. Kesadaran yang dalam tentang diri kita. Dan itu juga udah saya khotbahkan, jemaat sekalian. Kalau tentang diri itu banyak sekali. Diri itu tentang heart and mind yang bawa. Diri itu tentang who am I, siapa diri kita. Ingat tentang sinful nature, sadar akan diri kita punya potensi yang berbahaya seperti bola liar, kalau tidak dikendalikan bisa merusak orang dan merusak diri. Jadi tentang knowing self itu banyaknya minta ampun. Tentang kesalahan yang kita buat tidak sengaja, atau kesalahan yang sengaja kita lakukan, atau kejahatan kita pada orang-orang tertentu, kemunafikan hidup kita, itu knowing self, saudaraku. Jadi ketika seseorang, kembali ke poin pertama, knowing God-nya bagus, tambah lama tambah baik, tambah lama tambah baik, itu akan menunjukkan kepada dia punya SQ-nya meningkat. Kemudian dia punya knowing self-nya, kesadaran akan dirinya, tahu dirinya, sadar bahaya di mana, sadar dirinya bisa seperti apa, menyadari juga kelebihan dirinya, sadar akan hal itu akan membuat dia punya SQ makin bertumbuh. Jadi 2 poin pertama, saudara sekalian, suatu SQ yang makin hari makin bertumbuh adalah knowing God-nya bagus, knowing self-nya bagus. Saya berhenti sampai 2 poin ini dulu, biar jemaat menyimak pelan-pelan. Di kitab Mazmur yang kita baca 139, ayat 1 sampai 24 itu bicara tentang itu, saudaraku. 1 bisa tentang kebesaran Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, Tuhan? Ke dunia orang mati engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, engkau pun ada di sana. Dijelaskan tentang kebesaran, keagungan tentang Tuhan itu. Kemudian dijelaskan tentang siapa aku. Sebelum aku bakal anak, engkau sudah tahu, Tuhan. Engkau membentuk buah pinggangku. Dijelaskan semua tentang who am I. Siapa manusia itu. Jadi saudara sekalian, pada saat 2 poin ini, ketika SQ itu tumbuh, kecerdasan rohani tumbuh, tandanya adalah makin mengenal Tuhan, makin mengenal diri. Kalau orang belajar rohani, saudaraku, orang belajar Alkitab,
Orang percaya itu hidup dengan Tuhan sudah cukup lama. Ternyata hidupnya makin rusak. Alkitab tahu banyak, tapi hidup pribadinya makin rusak, makin egois, bahkan menggunakan ayat-ayat menutupi diri dari semua kemunafikan yang dilakukan. Orang itu tidak cacat rohani, saudaraku. Itu menjadi penjahat rohani. Itu disebut sandiwara rohani, saudara sekalian. Harus hati-hati. Oke, jemaat, simak poin ini dengan baik. Simak khotbah seri ke-19 ini menjadi source daripada mengerti kebenaran dengan tepat dan benar, saudaraku. Knowing God-nya bagus, knowing self-nya bagus, itulah awal daripada suatu kecerdasan rohani itu mulai tumbuh. Sadar diri ini penting loh, jemaat. Coba perhatikan diri masing-masing. Setelah ikuti khotbah saya di lembaga Anthony Chang Ministry International ini, saudaraku, dari 400 khotbah yang sudah saya khotbahkan sampai khotbah 17 seri tentang kebebasan rohani, ada nggak perubahan dalam hidupmu, jemaat? Ada perubahan nggak? Sadar siapa diri kita, mengerti tentang Tuhan lebih baik, sadar akan kekurangan kita, sadar akan potensi berbahaya diri kita, tahu siapa kita, mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang lain, sadar akan cara kerja Tuhan. Muncul nggak dalam hidup saudara seperti itu? Pada saat saudara mengikuti khotbah seperti ini, waktu saudara jalankan kontemplasi saudara everyday itu, muncul nggak kerohanian seperti itu? Nah, kalau itu muncul, jemaat sekalian, itu pertanda saudara punya SQ mulai naik, saudaraku. Mulai naik. Baru 2 poin ini. Knowing God, knowing self. Sadar akan diri lo, jemaat. Sadar siapa aku lo. Sadar akan kelemahan-kelemahan kita lo. Sadar akan potensi dalam diri kita yang bisa bagus dan yang bisa berbahaya. Sadar akan panggilan Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai pendeta, sebagai diaken. Sadari itu, saudaraku. Sadar kita punya tanggung jawab, kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita berinteraksi dengan dunia yang kita hidupi. Itu harus ada. Jadi saudara sekalian, pelan ya. SQ itu 2 poin pertama, knowing God, knowing self. Kembangkan sendiri dalam dunia kontemplasi saudara. Oke? Sekarang poin ketiga. Poin ketiga, saudaraku, suatu pertemuan SQ yang baik. Poin ketiga adalah mampu mengintegrasikan. Saya ulangi, mampu mengintegrasikan relationship antara, yang pertama, sesama manusia. Jadi kalau bicara sesama manusia itu, khotbah saya banyak, saudara sekalian. Ingat gak? Menderita karena dosa orang lain, ya. Menderita karena dosa sendiri, iya. Menderita karena kebenaran, iya. Jadi bagaimana relasi sesama manusia itu? Saudara menjalin hubungan dengan manusia yang baik, sama kepercayaannya maupun beda kepercayaannya. Itu ada di poin ketiga. Gimana relation itu, saudara melihatnya. Itu suatu kedewasaan rohani, saudaraku. Itu suatu kecerdasan rohani. Itu poin 1 ya. Poin kedua, human culture and nature. Kebudayaan manusia dan alam semesta. Jadi poin ketiga, saudaraku, mampu mengintegrasikan satu, sesama manusia. Hubungan antara manusia dengan manusia. 2, antara human culture dengan alam semesta. Itu 2. Kalau bicara human culture, saudaraku, itu sudah menyangkut berbagai ilmu pengetahuan. Sains ada di situ, saudaraku. Sains ada di situ. Semua ilmu pengetahuan ada di situ. Apalagi menyangkut alam semesta. Nah, bisa nggak kita mengintegrasikan human culture itu, dalamnya banyak sekali pengetahuan itu, dengan alam semesta yang kita hidupi. Oke? Poin yang ketiga, tadi yang pertama sesama manusia, mengintegrasikan relationship itu. Yang kedua, human culture and nature, alam semesta. Yang ketiga, dengan Tuhan. Jadi poin ketiga ini, saudaraku, ada 3 poin. Mengintegrasikan relationship itu dengan sesama manusia.
Sesama manusia itu bisa keluarga kita, anak, istri, suami, bahkan teman kerja, teman pelayan, teman kantor, dan orang-orang yang tidak kita kenal, saudaraku. Begitu. Seluruh yang kita lihat, baik di TV, di medsos, dengan perkembangan manusia itu, saudara mampu melihat hal itu. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan relasi dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Oke? Dengan Tuhan. Jadi satu, yang pertama, saudaraku, integrasikan relasi dengan sesama. Kedua, integrasikan relasi dengan human culture and nature. Yang ketiga, integrasikan relasi dengan Tuhan dalam konteks. Cuma perhatikan, dalam konteks past, present, and future. Ya. Past adalah yang sudah lewat dalam hidup kita. Yang present, yang sekarang kita hadapi. Yang future, yang akan datang. Future akan datang itu punya dua arah. Satu, future yang masih di dunia ini. Kedua, future yang di sorga. Khotbah kemarin, masih ingat saudaraku? Kedewasaan rohani bagian ke-18. Itu khotbah minggu lalu. Masih ingat? Mastery of life and mystery of God. Jadi saudara sekalian, sebenarnya ketika berbicara mengenai spiritual quotient, kecerdasan rohani sangat berkaitan dengan mastery of life. Kepiawaian kita untuk menghadapi semua kehidupan ini, saudaraku. Itu loh. Oke? Poin 1, 2, 3 sudah. 1, 2, 3 sudah. Ya, itu yang akan membangun kita punya spiritual quotient bertumbuh secara perlahan tapi pasti makin hari makin tinggi, saudara sekalian. Sekarang poin keempat. Poin keempat adalah mampu menarik berbagai makna di balik berbagai peristiwa, kejadian, aktivitas sehari-hari dalam kaitannya dengan Tuhan. Itu dia. Baik peristiwa positif, peristiwa negatif dalam kaitan dengan Tuhan, yaitu lewat kontemplasi, communion with God. Dan ini poin keempat. Jadi saudaraku, maka saya katakan ini menjadi mastery of life. SQ itu sangat berkaitan dengan mastery of life. Orang yang bisa mempraktekkan mastery of life-nya dengan baik, itu SQ-nya bagus, saudaraku. Jadi poin keempat itu semua realita kehidupan. Dari khotbah saya sudah banyak sekali. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, ketika aku kehilangan, ketika aku diuji dan dicobai, ketika aku lemah, maka aku kuat. Itu banyak sekali khotbah itu, saudaraku, di Laksmi ini, lembaga ini. Ya, saudara, adalah suatu pemahaman berbagai makna di balik berbagai peristiwa yang positif, negatif, menyenangkan, berkat, bencana, kesulitan, tantangan, bisa menarik makna itu, saudaraku, dalam cara Tuhan bekerja. Itu kedewasaan rohani, saudaraku. Itu kecerdasan rohani. Semua dalam bentuk kontemplasi, sehingga berinteraksi dengan Tuhan. Ini yang saya ajarkan, bukan, saudaraku? Iya kan? Saudara perhatikan poin keempat ini. Poin keempat ini besar sekali. Karena poin keempat itu menyangkut seluruh totalitas hidup kita. Jemaat yang dengar khotbah hari ini perhatikan. Sangat besar. Yang kamu alami, yang kamu jalani, yang kamu hadapi, apapun bentuknya, kemalangan, kesulitan, tantangan, sukacita, berkat, rugi, semuanya. Sakit, penyakit, semuanya, saudaraku, dalam konteks nomor 4 itu, saudaraku. Bagaimana kamu melihat berbagai makna di balik semua peristiwa itu. Itu hebat, bos. Itu hebat. Saudara bisa? Maka saya cicil. Udah 17 seri kan, khotbah kedewasaan roh. Saya cicil sedikit-sedikit. Kalau saya sekaligus semua, jemaat akan sangat capek menggumulinya. Kalau saya cicil dengan khotbah berseri, sedikit-sedikit jemaat menggumulinya satu demi satu. Lama-lama banyak juga, saudaraku. Lama-lama banyak juga. Akhirnya tanpa disadari, dalam pikiran jemaat, saudaraku, terbentuk integrative thinking. Tanpa disadari, dalam way of life jemaat itu, kontemplasi menjadi gaya hidup. Tanpa disadari, saudara sekalian, SQ itu tumbuh cepat, saudaraku.
perhatikan dengan seksama jemaat sekalian. Engkau yang sudah ikuti khotbah saya tahunan itu, saudara pasti rasakan itu. Pasti rasakan itu. Saudara yang tekun ya, saudara yang serius, saudara akan melihat perubahannya luar biasa. Sekian tahun aku melihat hal yang berbeda. Iya. Oke, saudaraku. Oke, poin keempat ini sangat besar. Ya, jemaat sharing, Pak, aku kehilangan anak. Nah, itu dia. Jemaat sharing, aku kehilangan pekerjaan. Iya. Jemaat sharing, aku divorce, Pak. Nah. Jemaat sharing, aku dikhianati suami saya. Iya. Jemaat sharing, Pak, aku sukses bisa beli rumah baru. Pak, tak aku sangka loh, orang yang aku percaya itu bisa mengkhianati, bahkan merugikan aku. Nah, itu dia. Pak, ada orang di tengah kesusahan saya, ada orang bisa menolong saya. Itu dia, saudaraku. Pak, saya mengalami penyakit yang berbahaya. Dengan pertolongan tangan Tuhan, aku lepas dari maut loh, Pak Pendeta. Itu dia. Dan saya pun termasuk di dalamnya, saudaraku. Dengan berbagai peristiwa yang saya alami, coba mengintegrasikan, coba lewat kontemplasi, memahami cara kerja Tuhan, menarik berbagai makna di balik berbagai peristiwa yang saya alami. Masa muda depresi, masa pelayanan banyak kesulitan, tantangan anak-anak dengan istri, tantangan pelayanan Laksmi, masa-masa sulit operasi bypass jantung, masa-masa sulit terkena pendarahan mata sampai mata kadang menjadi buta, masa-masa sulit untuk kembali kepada pelayanan Tuhan, itu semua ada di nomor 4, saudaraku. Menarik berbagai makna di balik berbagai peristiwa, kegiatan aktivitas sehari-hari, ya, event-event penting, saudaraku, lewat kontemplasi mengerti Tuhan apa maksudnya. Yang saya alami seperti ini. Itu penting, men. Itu dia hidup ini. Oke, jemaat. Oke. Siap perhatikan. Siap lanjut, jemaat sekalian. Siap lanjut. 5 poin untuk menciptakan suatu kecerdasan rohani yang makin hari meningkat. 1, 2, 3, 4. Sudah saya bahas poinnya. Sudah bahas. Untuk contoh-contoh hidupnya, untuk contoh-contoh realitinya, untuk contoh-contoh bagaimana menghadapinya, ada di semua khotbah saya. Ada 400 khotbah itu cukup, 17 khotbah seri itu cukup, dan akan dilanjut. Saya tidak tahu khotbah kedewasaan rohani itu bisa sampai berapa seri. I don't know, mungkin sampai 100 seri mungkin. Nah, itu juga adalah semuanya dipakai untuk melatih pertumbuhan SQ, spiritual quotient, untuk melatih integrative thinking, jemaat sekalian. Oke, sekarang masuk poin kelima. Poin kelima adalah, saudaraku, 1, 2, 3, 4 sudah ya. Jadi suatu cara untuk meningkatkan kecerdasan rohani, poin kelima adalah ini nih. Ini. Melihat Alkitab itu dalam bentuk as a whole. Melihat Alkitab itu secara utuh. Bukan melihat Alkitab itu secara parsial. Saya suka pakai ilustrasinya. Jadi kalau Alkitab ini adalah satu loyan kue yang dipotong dalam berbagai potongan kue, saudaraku, dilihat dalam bentuk satu loyan kue. Jangan diambil satu potong itu terus diamini. Itu tidak baik. Itu tidak berpikir integratif. Itu bukan kecerdasan rohani, saudaraku. Maka melihat Alkitab dalam bentuk keutuhan, whole, dan integrated dengan semua kitab yang ada, itu baru kecerdasan rohani, saudaraku. Mengapa seperti ini? Jemaat menyimak, karena poin kelima ini penting. Jemaat itu bertumbuh, saudaraku, termasuk saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, sangat ditentukan di gereja mana saudara dibentuk, saudaraku. Ada gereja-gereja tertentu yang mengajar bukan Alkitab as a whole. Mereka mengambil beberapa bagian Alkitab, ditekankan di bagian itu, tanpa disadari jemaat terbentuk dengan cara seperti itu. Iya kan? Misalnya, kalau tentang berkat, semua yang dibahas tentang berkat, saudaraku. Padahal kalau mau lihat Alkitab as a whole, ya, bukan berkat saja. Dalam Alkitab cerita tentang apa? Tentang kutuk. Alkitab cerita tentang bencana. Banyak hal, tapi kita nggak mau, karena sudah terbentuk. Lihat Alkitab, pasti you pikir berkat, saudaraku. Nah, itu tidak cerdas rohani. Itu setengah benar, saudaraku.
Termasuk saya kasih contoh. Minta saja. Dalam nama Yesus pasti dikasih. Benar nggak tuh Pak Pendeta? Benar. Tapi jangan lihat satu potongan kue, tapi lihat bagian Alkitab yang lain. Tuhan di Taman Getsemani, dia minta kepada Bapak loh, supaya tidak naik ke atas kayu salib, tapi Bapak tidak kasih. Nah, saudara akan melihat, minta saja dalam nama Yesus pasti dikasih. Yesus sendiri minta kok nggak dikasih. Ada something ini. Apa? Nah, itulah namanya kecerdasan rohani, jemaat sekalian. Pasti ada sesuatu yang ada something pemahaman, ada suatu makna yang lebih dalam. Karena ketika dua perikop digabungkan, kelihatan bertentangan. Orang yang SQ-nya rendah, dia akan melihat. Atau dia buang satu. Pokoknya berkat. Orang-orang yang bukan orang Kristen akan melihat contradiction. Alkitab penuh dengan pertentangan, begitu lihatnya. Tapi kalau orang dewasa rohani, orang spiritual quotient-nya tinggi, saudaraku, mereka bukan melihat contradiction. Mereka melihat suatu paradoxical meaning. Kelihatan bertentangan, tapi di dalamnya ada keharmonisan. Itu paradoxical meaning, saudaraku. Paradoks. Oke, jemaat sekalian. Nah, ini disebut kedewasaan rohani. Alkitab banyak sekali hal yang demikian. Alangkah sayangnya ketika jemaat diajar oleh pendeta-pendeta tertentu, termasuk saudara yang sekarang dengar ini, terbentuk lewat pemahaman. Ingat cara saya, ilustrasi saya, Alkitab tidak dilihat secara utuh, maka tumbuhnya miring. Tetap rohani sih, tapi miring. Atau miring ke kanan, atau miring ke kiri. Tetapi kalau dia dalam porsi as a whole dan integrated, dia tumbuhnya stabil, saudaraku. Itu kerohanian baik. Pokoknya doa saja. Push, Tuhan itu di-push. Apapun pasti terjadi. Itu sudah setengah benar, saudaraku. Way of life dunia orang Kristen, way of life rohani, enggak begitu. Pokoknya Tuhan begini-begini. Dia sudah tanggung semua di atas kayu salib. Dosa kita enggak usah pusing lagi. Itu setan semua. Keliru, saudaraku, memahami seperti itu. Karena melihat parsial. Gak bisa. Itu akan membuat jemaat hidupnya makin lama makin bingung ketika menghadapi dunia yang dihidupi. Alkitab as a whole, sebagai sesuatu yang utuh dan integrate dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudaraku, itu semua berkaitan. Jadi memahami sesuatu ajaran, saudaraku, melihat Alkitab jangan parsial, jangan satu potong kue, tapi melihat secara utuh. Nah, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Karena ada beberapa pendeta tertentu, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saudaraku, dengan suatu kesengajaan mengajar jemaat pemahaman parsial. Karena pemahaman parsial itu menguntungkan. Kalau tentang berkat, tentang ini, tentang itu menguntungkan. Dan jemaat enggak mengerti mendalam, ikuti terbawa arus itu. Karena bagi jemaat pendeta-pendeta tertentu itu menguntungkan. Ya. Ajar tentang yang berkat saja. Nah, jemaat dapatkan, diberkati, itu menguntungkan, saudaraku. Tapi suatu kerohanian yang baik, suatu pertumbuhan rohani yang baik, suatu kedewasaan rohani yang baik, suatu spiritual quotient, suatu kecerdasan rohani yang tinggi, saudaraku, melihat semua dalam bentuk keseimbangan. Dalam bentuk keseimbangan. Itu baru life spiritual yang bagus, teman sekalian. Oleh sebab itu, Lembaga Anthony Chang Ministry International, khususnya di kedewasaan rohani seri ke-19 ini adalah center daripada seluruh pelayanan lembaga ini, saudaraku. Karena saudara akan ikuti terus sampai di seri ke-100 mungkin, yang saudara ikuti dari seri 1 sampai ke-17, ini seri 18 ini center, ini tujuan daripada Laksmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International, untuk upgrade saudara punya quality kerohanian itu, untuk menciptakan dalam pikiran saudara integrative thinking, untuk membawa jemaat kepada suatu spiritual quotient yang tinggi, saudaraku. Yang tinggi. Saudara masih ingat apa yang saya katakan lewat Laksmi ini? Laksmi ini dua arahnya. Satu, saudaraku, pelayanan di atas mimbar. Ya ini, menciptakan suatu kerohanian yang baik, suatu kebangunan rohani yang baik, menciptakan suatu knowing God yang bagus, menciptakan knowing self yang kuat, menciptakan knowing your heart and your mind, menciptakan bahwa kamu bertobat, terima Tuhan, saya Tuhan dan Juru Selamat, menciptakan pemahaman Christian worldview yang baik, Christian worldview yang baik,
faith in Christ yang baik, dan intimasi with God yang baik, itu semua terbentuk dengan baik, muncullah suatu SQ yang luar biasa. Itu tujuan daripada Laksmi di atas mimbar. Dan di bawah mimbar, jemaat sekalian, yaitu pergi kepada orang miskin. Maka saya punya program Setulus Hati. Tiap bulan kita pergi kepada orang Kristen yang miskin, kita beri mereka makanan. Tiap Natal kita bagi parcel kepada banyak sekali orang Kristen, saudaraku. Kita juga bangun rumah bedah untuk orang-orang yang sulit sekali hidupnya. Jadi di atas mimbar, create jemaat supaya punya SQ yang tinggi. Create pikiran jemaat supaya bisa mempunyai integrated thinking. Membawa jemaat lebih rohani hidupnya. Membawa jemaat memiliki wawasan yang luas tentang kekristenan itu. Membawa jemaat lebih hati-hati memahami kekristenan yang sedang bergerak di alam semesta ini, saudaraku. Seperti itu. Membawa jemaat kepada kesetiaan kepada Alkitab. Tekun dalam Alkitab ini. Memahami semua dimensi hidup berdasarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu loh jemaat sekalian. Oke? Dan di bawah mimbar itu melayani orang-orang yang susah. Orang-orang Kristen yang kasihan sekali hidup mereka. Sangat minim hidupnya. Kita menjadi perpanjangan tangan untuk mereka, saudaraku. Jadi saudara sekalian, kita mau di penghujung khotbah ini. Jadi bagaimana Pak Pendeta kontemplasi untuk part 45 ini, 45 ini? Dengarin, saudaraku. Kedewasaan rohani bagian seri 1, saya suruh jemaat kontemplasi. Perhatikan dari seri 1 sampai 17. Ada bagian kontemplasi yang sudah selesai belum? Ada bagian yang belum enggak? Lanjutkan. Saudara oret pelan-pelan, dicicil. Nah, untuk hari ini, kontemplasinya 5, saudaraku. 5 poin yang saya khotbahkan hari ini. Jadi waktu minum kopi di Starbucks 10 menit. Waktu di rumah pagi ada setengah jam saat teduh. Ada waktu di kantor 20 menit waktu kontemplasi. Kontemplasinya sudah seberapa jauh ya? Aku mengenal Engkau Tuhan. Aku paham Engkau sudah berapa jauh ya Tuhan. Coba yuk interaksi dengan Tuhan seperti itu. Waktu saudara minum kopi, sadari diri sendiri. Tuhan, saya orangnya ini loh. Saya harus jaga diri saya baik-baik. Tuhan Yesus jaga saya di dalam banyak kekurangan saya, Tuhan. Saya tidak mau membuat kesalahan untuk yang kedua kalinya. Saya tidak mau berbuat dosa yang sama untuk kedua kalinya. Kan begitu kan? Itu kontemplasi. Kontemplasi 1, knowing God-nya sudah berapa dalam. Kadang-kadang mengenal Tuhan itu lewat air mata, saudaraku. Dengarin. Kadang mengenal Tuhan itu lewat air mata. Karena ingin mengenal Tuhan lebih dalam itu lewat tantangan kegelisahan, gundah gulana hati. Kadang-kadang mengenal Tuhan lebih dalam itu, saudaraku, lewat hal-hal yang sangat sulit dipahami. Bahkan kelihatannya tidak fair. Yes. Kadang-kadang mengenal Tuhan lewat berkat besar. Iya. Kadang-kadang mengenal Tuhan itu lewat berbagai anugerah yang Tuhan kasih terus-menerus. Benar. Kadang-kadang mengenal Tuhan lebih dalam lewat kesesakan hidup. Betul sekali. Saudara mau pahami begitu? See as a whole hidup ini. Sebagai sesuatu integrate. Saling berkait. Begitu. Oke. Kontemplasi poin yang ketiga. Jemaat sekalian. Lihat sesamamu manusia. Mungkin di situ sudah ada musuh. Khotbah 2 minggu lalu. Masih ingat? Compassion to forgive. Lihat ada teman yang mungkin merugikan kamu. Lihat ada teman, ada teman kerja, teman pelayanan, bahkan ada pendeta yang hidupnya gak benar, yang merugikan kamu. Bahkan ada istri, suami, pasanganmu yang tidak setia. Interrelatekan dengan apa yang kamu hadapi hari ini. Oke, siapapun mereka. Termasuk orang yang bukan saudara seiman. Kontemplasi. Yang keempat, saudaraku. Coba lihat satu persatu. Ada beberapa poin dalam hidupmu yang
sangat sulit sekali kamu memahami. Tuhan, lewat kehidupan peristiwa-peristiwa demikian ini, makna apa yang harus saya pahami Tuhan? Di balik semua peristiwa ini, aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Nah, itu di ayatnya. Masih ingat? Kontemplasi khotbah kedewasaan rohani bagian ke-16. Masih ingat? Kemudian kontemplasi bagian ke-5 untuk tema hari ini. Sambil ngopi, 1 jam dalam mobil, 2 jam dalam pesawat, 3 jam, 4 jam, bahkan 7 jam penerbangan ke luar negeri. Coba sampai tutup matamu, merem-merem. Saya sudah mengenal Alkitab ini seberapa dalam ya. Aku hanya ambil ayat-ayat tertentu yang aku suka aja ya. Atau aku melihat Alkitab secara utuh. Aku melihat keterkaitannya dari setiap perikop dengan perikop yang lain. Aku melihat paradoksikal meaningnya. Aku lihat berbagai hal yang masih banyak yang mesti aku pahami ya Tuhan. Oh, itu hebat saudaraku. Itu hebat. Jadi saudara tidak hanya mengerti secara hurufiahnya saja. Saudara menarik banyak makna di dalamnya. Saya suka memberi ilustrasi jemaat sekalian. Berbagai kitab dalam Alkitab ini, kalau kita ilustrasikan sebagai buah-buahan, ada mangga, ada pepaya, ada manggis, ada doren, dan macam-macam. Nah, katakanlah kitab Kejadian itu mangga. Gimana saudara mengupas mangga? Kan ada caranya. Katakanlah kitab Mazmur itu saudaraku adalah pepaya. Bagaimana saudara mengupas pepaya? Tahu caranya? Katakanlah kitab Wahyu ini adalah doren. Saudara tahu bagaimana membuka doren? Iya kan? Masing-masing ada caranya. Jangan cara membuka doren saudara pakai untuk membuka pepaya. Hancur men. Nah, ini Alkitab ini. Setiap kitab yang tertulis di sini, saudaraku, punya suatu ciri khas. Punya suatu hal tertentu yang perlu dimaknai, dipahami dengan dalam untuk memahami keterkaitan satu kitab dengan kitab yang lain. Kitab Wahyu tidak gampang dipahami. Banyak hal yang sifatnya kelihatan hurufiah. Banyak yang sifatnya simbolis. Setan diikat dengan rantai. Rantai apa yang bisa ikat setan? Harus hati-hati mengerti Alkitab ini, saudaraku. Jadi waktu saudara kontemplasi, waktu ngopi, waktu ngeteh, waktu di tempat sepi, lagi santai, Tuhan, aku mau tahu ini loh Tuhan, lebih dalam. I want to know you. I want to know the Bible. Aku bukan sekedar hanya baca saja Tuhan, tapi aku ingin melihat keterkaitannya. Aku bukan sekedar hanya merenungkan firman Tuhan saja Tuhan, tapi aku ingin melihat keterkaitannya, makna yang tersembunyi, hubungan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Karena aku percaya Alkitab ini digerakkan oleh Roh Tuhan, Roh Tuhan menggerakkan lebih kurang 40 penulis itu untuk menulis kitab suci ini. Aku percaya. Oke, saudaraku. Saudara perhatikan dengan baik khotbah hari ini. Ini center daripada tujuan Latsmi di Kedewasaan Rohani 419 ini, saudaraku. Sampai saya mati. Sampai Latsmi ini selesai, saudaraku. Setiap khotbah yang diutarakan, sumbernya, tujuannya, pasti yang ada pada harinya saya khotbahkan, saudaraku. Membuat saudara itu tambah cerdas, tambah piawai, tambah expert, tambah ahli, tambah kecerdasan rohani, tambah dewasa rohani, memahami semua dimensi kehidupan. Will you? Bukan tambah bodoh loh jemaat. Bukan tambah tidak mau tahu loh. Bukan. Bukan tambah pura-pura tahu. Bukan. Bukan tambah sombong rohani. Tidak, saudaraku. Ya, tambah teliti, tambah sadar diri, seperti melihat cermin. Maka Mazmur 139 itu ayat 23, 24 itu bagus. Tuhan, kenal hatiku, kenal pikiranku, jikalau hatiku jahat, jikalau pikiranku serong, jikalau jalanku serong,
Tuntunlah aku ke jalan yang benar ya Tuhan. Suatu kesadaran akan diri, self-awareness itu. Suatu kesadaran akan Tuhan yang besar itu kunci saudaraku, itu kunci. Bawa khotbah hari ini setiap hari. Ini menjadi main point daripada lembaga Anthony Chang Ministry International. Oke? Saya berharap saudara menyimak dengan sangat tepat dan dengarkan khotbah ini 5 kali. Pelan-pelan memahami, kemudian masuk kembali ke semua khotbah saya. Sekitar 400 khotbah itu. Saudara akan melihat apa yang saya khotbahkan hari ini. Real life, saudara sekalian. Oke? Mari jemaat kita tunduk kepala. Saudara-saudara sekalian, firman sudah disampaikan. Penjelasan sudah disampaikan kepada engkau. Hari ini engkau yang tertunduk kepalanya. Kau lihat dirimu masing-masing ya. Kerohanianmu sampai di mana? Kedewasaan rohanimu sampai di mana? Kecerdasan rohanimu meningkat enggak? Apakah engkau melihat Alkitab itu secara utuh dan integrated? Atau kamu melihat Alkitab sepotong-sepotong hanya demi kepentingan pribadi, kepentingan golongan tertentu, atau mencari keuntungan harta benda? Saudara harus sudah jeli dalam hal itu. Harus tajam rohaninya. Jangan terbawa arus zaman di tengah kekristenan yang memainkan peran sandiwara rohani. Jemaat perhatikan yang dikhotbahkan hari ini. Lihat dirimu masing-masing. Belajarlah dewasa rohani. Belajarlah untuk meningkatkan kecerdasan rohani. Saudara punya SQ. Sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi gerejamu. Menjadi berkat bagi di mana engkau bekerja. Menjadi berkat bagi keluargamu. Dan khususnya menjadi berkat bagi dirimu sendiri. Tuhan, inilah setiap kami hari ini yang tertunduk di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Kami tahu tugas kami berat. Hidup ini bukan sekedar mencari makan. Hidup ini bukan sekedar mencari kesuksesan. Hidup ini bukan sekedar menjaga keluarga. Hidup ini ada satu makna yang lebih penting. Bagaimana memahami kebenaran. Bagaimana mengerti semua kebenaran yang ada. Memahami keterkaitannya. Mengerti semua realita yang ada. Memaknai, mengerti di balik semua peristiwa. Tangan Tuhan yang tersembunyi itu sedang merendah setiap hidup umat manusia. Dan mengajar kami Tuhan bagaimana memahami semuanya dengan baik. Sehingga kami boleh disebut anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Engkau. Kami rindu Tuhan. Hidup rohani seperti ini sangat kami rindukan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami open system untuk Engkau perbaharui Tuhan Yesus. Kami open system untuk kamu perbaiki Tuhan. Kami open system untuk dikoreksi oleh Tuhan. Lihat hati kami dan pikiran kami. Jikalau salah, jikalau jalan kami serong Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar ya Tuhan. Bawa kami ke bawah salib-Mu Tuhan, memahami semua karya-Mu Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi saksi dunia, memberitakan kebesaran, keagungan Tuhan Yesus yang mati bagi orang berdosa, Yesus yang menebus orang, supaya bisa kembali kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang kepalanya sedang tertunduk Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka Tuhan. Perbaharui dengan suatu kedewasaan rohani yang sangat baik. Perbaharui dengan suatu kecerdasan rohani memahami cara kerja Tuhan di setiap hidup mereka. Hapus air mata mereka Tuhan. Hapus kegelisahan mereka Tuhan. Bawa mereka untuk menjadi mastery of life dalam hidup mereka. Dan bawa mereka untuk memahami mystery of God dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga ujung-ujungnya semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati di tengah kehidupan mereka Tuhan Yesus. Berkati usaha, pekerjaan, kehidupan apapun Tuhan, termasuk pelayanan. Dan berkat ini turun atas jemaat.
Kiranya kasih dari Bapa dari sorga turun atasmu. Dan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup sesuai dengan kebenaran sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. He